السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة بارك الله فيكم. Kita lanjutkan daurah tafsir kita masih dalam surah An-Nisa. Sebagaimana yang saya sebutkan tadi, surah An-Nisa ini itu ada dua bagian. Bagian pertama adalah berkaitan tentang peraturan tentang mengenai rakyat atau peraturan yang berkaitan dengan masyarakat sendiri. Yang kedua tentang pemerintahan. Dan so ini ada bagian-bagiannya. Peraturan atau aturan yang berkaitan dengan rakyat ini ada 14 ya. Ada 14 peraturan. Ya. Coba buat dulu, tadi harusnya ini disampaikan dahulu. Buat dulu mana aja itu ayat. Ayat 1 sampai 2 ini yang pertama. Yang pertama ayat 1 dan 2. Atau ayat 2. Ayat 2, hukum yang pertama ayat 2. Berkenaan ini penjagaan harta anak yatim. Penjagaan harta anak yatim. Ya tentang harta mereka, tentang masa ya pembagian harta pusaka mereka. Kemudian termasuk dan hukum yang kedua, ketentuan atau aturan-aturan yang kedua tentang perkawinan dengan anak yatim dan perempuan lain. Tentang perkawinan dengan anak yatim dan perempuan lain. Di sini upayakan untuk tidak berkawin dengan anak yatim jika takut tidak dapat adil, tidak dapat berlaku adil. Ya, elakkan, hindari nikah dengan anak yatim jika tidak dapat berlaku adil. Termasuk juga di sini kalau memang bisa berlaku adil, mampu, jangankan satu anak yatim, 4 pun boleh. 4 pun boleh. Demikian ketentuannya itu. Tapi jika tidak dapat berlaku adil, fawahidah, satu saja. Kemudian hukum yang ketiga itu di ayat yang keempat. Hukum yang kedua ayat ketiga. Ini ayat yang keempat. Kewajiban memberikan mahar. Kewajiban memberikan mahar.
Hukum yang keempat, ayat yang kelima dan keenam. Orang yang selayaknya menjaga harta anak yatim. Orang yang selayaknya menjaga harta anak yatim. Yaitu ar-rusdu, sempurna akalnya. Dan ar-rusdu safih, orang safih tidak boleh. Kemudian di bagian ayat 5 dan 6 ini, di paragraf ayat 5 dan 6 ini, itu ada beberapa ketentuan. Pertama, proses penyerahan dilakukan apabila proses penyerahannya anak-anak itu sudah balik dan rusdu, memiliki kecerdasan. Anak-anak itu sudah balik, yang kedua sudah memiliki kecerdikan mengurus hartanya. Jadi proses penyerahannya dilakukan apabila anak-anak sudah mencapai balik. Yang kedua, kan anak-anak itu sudah memiliki ar-rusdu. Kemudian di ayat 5 dan 6 juga terkandung ujilah mereka sebelum diserahkan hartanya. Dengan 3 bentuk ujian. 1, didikan agama. 2, cara menggunakan mengurus harta. 3, budi pekertinya. Kemudian tata cara menyerahkan harta itu ketika menyerahkannya ada 2 ketentuan. 1, jangan menyerahkan melebihi keperluan. Janganlah memberi melebihi keperluan. 2, disunahkan ada saksi semasa penyerahan harta itu. Nah, itu hukum yang keempat. Hukum yang kelima, di ayat yang ke-7, lelaki dan perempuan mempunyai bagian dari peninggalan orang tua dan kerabatnya. Baik itu merdeka dan budak tadi ya. Apa tadi uraiannya? Ya itu. Tadi apa uraiannya? Hah? Oh ya, bukan budak ya, bukan budak. Harta tersebut tetap dibagi walaupun harta itu dimiliki oleh menjadi khusus untuk laki-laki saja atau menjadi khusus untuk perempuan saja. Seperti emas cincin untuk perempuan tetap dibagi untuk laki-laki. Pedang tetap dibagi. Itu bukan budak ya. Baik. Kemudian hukum yang kelima, hukum yang keenam, di ayat yang ke-8 ini. Sewaktu pembagian harta warisan hendak juga berbuat baik kepada anak yatim dan orang miskin dengan memberi makan dan ucapan baik. Ini artinya memberi makan dengan rasa syukur. Kemudian termasuk juga di ayat yang jadi kalau kita masukkan ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-10 itu ada tambahan, tidak hanya 14. Masukkan ayat yang ke-9 itu. Celaan terhadap
ibu bapak atau orang tua yang tidak memikirkan anaknya yang lemah sepeninggalan mereka. Nah, itu ayat yang ke-9. Kemudian hukum yang berikutnya, berarti kalau dimasukkan yang dihukum itu jadi 15 ya nanti. Berkenaan dengan pusaka. Tetapi entar dulu. Ini ayat yang ke-9 itu bukan hukum itu. Bukan hukum fikih ya. Bukan hukum fikih maksudnya. Nah, jadi hukum yang ke-7 berkenaan dengan harta warisan. Ayat 11 sampai 13. Pembagian warisan. Pembagian warisan itu setelah ditunaikan 3 hal. 1, menyelenggarakan jenazahnya. 2, wasiat yang tidak lebih dari 1/3 harta. 3, melunasi hutang si mayit. Kemudian hukum yang ke-8 ayat yang 15 sampai 16. Itu orang-orang yang melakukan perbuatan keji, berzina, termasuk juga homoseksual. Terkait orang yang homoseksual ini ada ketentuan-ketentuan khususnya nanti. Ada pendapat yang mengatakan dihukum mati. Ada yang berpendapat dihukum seperti pezina. Ada yang berpendapat hukumnya ditakzir. Apabila ada orang berzina, perlu ada saksi, baru diterapkan hukum. Tapi ayat ini itu di hukum penyempurnaannya ada di surah An-Nur, dan di surah An-Nur kita bahas nanti. Hukum yang ke-9 ayat yang ke-19. Haramnya mewariskan istri atau perempuan. Nah, di sini banyak perincian-perinciannya. Sebab orang masa jahiliyah itu begini, mereka ingin harta wanita. Kan laki-laki banyak istrinya. Jadi mereka mengawini atau menikahi seorang perempuan untuk menginginkan hartanya. Jadi nanti dinikahinya biarkan aja gitu aja dia. Jadi minta cerai lah istrinya nih, tak mau dia menceraikan kecuali kamu bayar. Wah. Kasih uang. Itu kerja mereka dulu. Termasuk di dalam ayat ini bergaul dengan istri dengan cara yang baik. Menafkahinya dengan layak. Termasuk di sini juga ketentuan apabila ada yang tidak disukai dari istri itu berupa tabiatnya. Tapi ini bukan syariat ya. Tidak sholat dia, misalkan tidak mau dia bangun subuh, sholat subuh. Dia lah, kan masih banyaknya kebaikan yang lain, cantik dia. Tidak apa-apa lah dia tak sholat, itu tak tepat lah tuh. Faham tuh? Jadi tidak disukai di sini dari sisi tabiatnya. Ya. Nah, itu dia. Ini perlu juga nih diterangkan, ya. Bukan dari sisi agamanya ya. Nah, baiklah. Tapi kalau agamanya yang kurang itu soal yang tidak wajib itu tidak apa-apa.
Enggak hafiz dia. Enggak hafizah itu lain ceritanya tuh. Tambahan. Kalau mau hafizah juga cari yang namanya hafizah. Baik, yang ke-10 hukum ayat 21 sampai 22. Ini tentang harta yang telah diberikan kepada istri. Yang dicerai itu. Ada mengambil kembali pemberian. Mahar tidak boleh diambil setelah berlakunya pergaulan suami istri. Hukum yang ke-11, perempuan yang haram dinikahi. Perempuan yang haram dinikahi, walaupun suka sama suka. Hukum yang ke-12, ini perempuan yang halal dinikahi. Yang haram dinikahi ayat 22 sampai 23. Yang haram dinikahi, yang halal dinikahi ayat yang ke-24-nya. Wal muhsanatu minan nisa'i illa ma malakat aymanukum. Kemudian hukum 13, hukum perkawinan dengan perempuan yang dimiliki oleh orang lain. Tapi boleh mengawini budak oleh tuannya. Tapi juga ada ketentuannya, pastikan dulu kesucian rahimnya, jangan-jangan dah hamil dia. Dan perempuan budak itu boleh dikawini apabila dia budak orang lain, maka seizin tuannya. Kemudian apa tadi lagi? Ini juga perempuan lelaki yang merdeka boleh menikahi budaknya. Baik. Hukum yang ke-13 lagi. Ini ayat yang ke-25. Hukum yang ke-14 lagi. Sudah 3 dah. Yang ke-13 sudah. Hukum-hukum yang berkaitan setelah pernikahan. Tidak yang tadi. Hukum 14 ayat 29 lagi. Hukum 14 ayat yang ke-29. Allah Ta'ala berfirman, Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Kaum laki-laki itu adalah qawwamuna 'alan nisa. Qawwamnya, pemimpinnya para wanita. Dengan apa yang ma itu apa tadi? Bima itu apa makna ma tadi? Sifat-sifat. Bukan dengan kegantengan. Yang telah Allah kurniakan kepada sebagian mereka atas sebagian yang lainnya. Dan dengan sebab apa yang telah mereka nafkahkan dari hartanya.
فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله والتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا فالصالحات قانتات wanita-wanita yang salih itu kriterianya ini, qanitatun. Mereka itu apa? Taat, hafizatun, menjaga diri, lil ghaibi, di waktu suami tidak ada. Bima hafizallahu, disebabkan Allah menjaga. Ini kriteria wanita salihah. Wallati takhafuna nusyuzahunna, dan perempuan yang kamu takuti kedurhakaannya, maka beri nasihat. Wahjuruhunna, pisahkan mereka dari ranjang dan pukullah mereka. Jika mereka mentaati kamu, maka janganlah kamu mencari-cari wa fala tabghu alaihinna sabila. Jangan kamu cari-cari atas mereka tu jalan untuk menyusahkan mereka. Innallaha kana aliyan kabira. Sungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Ikhwati fillah barakallahu fikum. Ini aturan hidup suami istri. Nah, perlu juga diuraikan. Ya. Jadi setelah nikah itu, ini ada beberapa ketentuan. Pertama, laki-laki itu bertanggung jawab menjadi qawwamnya wanita, pemimpinnya wanita. Jadi jangan kalian mau jadi pemimpin nanti yang perempuan, laki-laki pemimpinnya. Qawwam. Dan panjang makna qawwam ini dijelaskan oleh para ulama. Membimbing, memberi nafkah, memberikan arahan, didikan, seluruh karakter kepemimpinan. Qawwam. Itulah. Itu letaknya pada lelaki. Mengurus, memperbaiki, itu makna qawwam. Yang kedua, faedah ayat ini atau pelajaran ayat ini, pertama, pemimpin laki-laki wajib memuliakan wanita-wanita salihah dan berbuat baik kepada mereka. Dan kriteria wanita salihah itu, pertama taat kepada Allah. Kedua, menjaga dirinya ketika suaminya tak ada. Dua itu lengkap semuanya. Qanitat hafizat. Allahu Akbar. Kemudian tentang permasalahan nusyuz, istri yang berbuat durhaka, ada beberapa ketentuan. Ada 3 cara mendisiplinkan istri yang tidak taat, yang berbuat nusyuz. Yang pertama adalah memberi nasihat. Dua, wahjuruhunna fil madaji', pisahkan mereka dari ranjang. Ini ayat juga berfaedah bahwa hukum asal tidur suami istri itu satu kamar, satu bilik, satu ranjang. Walaupun istri dah tua, tidur juga. Ya. Ikhwati fillah barakallahu fikum. Yang ketiga baru pukul mereka dengan pukulan yang tanpa
lukai. Pukulan mendidik. Menurut saya, inilah di antara hukum Allah yang hilang di bumi Indonesia. Ya kan? Tengoklah Tuhan. Beri nasihat. Pisahkan dari ranjang. Istri meninggalkan suami, pergi dia hatut banyak tuh. Begitulah. Jadi syariat Islam itu memang syariat yang luar biasa. Lelaki itu memang menjadi qawwam. Karena memang dalam hukum Islam itu qawwam pemimpin. Ya. Allahu Akbar. Kemudian di sini juga di dalam kaitan tentang kewajiban suami istri ini nampaklah bahwa kewajiban seorang suami itu sebagai qawwam. Adapun seorang istri qanitat, taat kepada Allah. Nah, tentu perlu dirinci seperti apa saja itu taat kepada Allah itu. Perkataan yang paling bagus tentang hal ini nih dari perkataan-perkataan para ulama, itu perkataannya siapa? Siapa yang ingat perkataan siapa itu? Imam Zahabi atau Imam Baihaqi? Kewajiban-kewajiban istri. Ya? Hah? Imam Zahabi. Ya. Kewajiban-kewajiban istri. Betul Imam Zahabi? Hah? Ya, silakan. Al-Imam Zahabi rahimahullah ta'ala secara ringkas menyebutkan kepada kita tentang kewajiban-kewajiban seorang istri. Masih ingat tak dulu kalian Abdul Fattah ya menyampaikan ini waktu nikahnya siapa? Nikahnya Indra itu. Ini sangat penting sekali untuk dipahami perkataan Al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala ini. Dan kiri. Yang pertama, dawamul haya' min zawjiha. Senantiasa malu terhadap suaminya. Kedua, menundukkan pandangannya. Yang ketiga, taat kepada perintah suami. Dari yang terjemahan itu dikirim. Itu ada yang pakai urutan. Ada yang pakai urutan itu, yang bahasa Arabnya ada yang pakai urutan. Anak-anak ahwat saya tengok kemarin ada yang dapat dia yang pakai
yang terjemahan Arabnya. Nah, dimasukkan nanti dalam catatan ini. Udah dapat? Kirim sini. Nah? Kirim lagi. Ada. Nah, dibagikan ke kawan-kawannya itu. Kewajiban ya, yang awal silakan dibagikan kawan. Senantiasa pertama mempunyai merasa malu terhadap suaminya. 2, menundukkan pandangan terhadap suaminya. 3, mentaati perintahnya. 4, diam ketika suaminya berbicara. Diam ketika suaminya berbicara. Wasukutu inda kanan. Wal qiyamu inda kudumihi. Menyambut kedatangan suami. Wal ibtiadu an jami'i ma yuskhituhu. Dan menjauhi segala hal yang membuat suami itu murka. Wal qiyamu ma'ahu 'inda khurujihi. Berdiri bersamanya ketika suaminya keluar. Wa 'ardu nafsiha 'alaihi 'inda naumihi. Menawarkan dirinya di saat hendak tidur kepada suaminya. Wa tarkul khiyanati lahu fi ghaibatihi fi farashihi wa malihi wa baitihi. Tidak berkhianat kepada suami ketika dia tidak ada. Pada urusan ranjang, harta, dan rumahnya. Kemudian watibur raihati. Wangi bau badannya. Wa ta'ahudil fami. Menggunakan wa ta'ahudil fami bisiwaki. Menggunakan siwak pada mulutnya. Ini bersih mulutnya berarti. Wabil miski wattibi. Menggunakan memakai wangian dan misik. Wadawamu zinati bi hadratihi. Dan senantiasa berhias di hadapan suami. Wa tarkuhal al-ghibah. Meninggalkan wa tarkuha al-ghaibah. Meninggalkan berhias di saat suami tidak ada. Wa ikramu ahliha. Memuliakan keluarga suami. Wa aqrabiha dan karib kerabatnya. Wa taral qalila minhu katsiran. Dan menganggap yang sedikit dari pemberian suami itu banyak. Menganggap yang sedikit dari pemberian suami itu banyak. Kalau dapat istri seperti ini tercilontang lalu dapat. Kan luar biasa ya. Bimbingan Islam. Ikhwati fillah barakallahu fikum. Ya. Kemudian dalam tafsir ayat-ayat ahkam itu nusyuz itu apa? Di antara bentuk nusyuz itu yang pertama, tidak mau berhias pada saat suami membutuhkannya. Tidak mau berhias pada saat suami memerlukannya. Kedua, mendurhakai suami di tempat tidur. Mendurhakai suami di tempat tidur. Ketiga, keluar rumah tanpa izin suami. Keempat, meninggalkan kewajiban. Seperti sholat, puasa, dan lain-lainnya. Termasuk juga perbuatan-perbuatan tercela lainnya. Nah, itu bentuk nusyuz itu. Maka ditempuhlah 3 cara tadi. Memberi nasihat, mengasingkan, tidak tidur di tempat tidurnya, tidur di bilik lain, di ranjang lain. Ya.
Nah, baru yang ketiga pukul. Tidak lebih dari 3 kali. Baik. Nah, inilah yang hendak dipahami, apalagi yang dekat-dekat mau menikah ini. Nah, tapi muslimah yang salihah tidak memerlukan 3 hal ini. Cukup satu cara saja dah selesai. Nah, kita lanjutkan. Hukum yang ke-15, ayat yang ke-35. Mendamaikan suami istri yang bermasalah. Wa in khiftum shiqaqa bainihima wa in khiftum shiqaqa bainihima fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahlihi. Jika kalian khawatir perpecahan di antara keduanya, maka utuslah seorang pendamai dari keluarga suami. Dan seorang pendamai pula dari keluarga istri. Tidak tiba-tiba langsung cerai dah itu. Tahapan-tahapan. Karena kadang-kadang datang maknya, datang bapaknya, atau datang keluarganya, sadar dia lagi. Atau kita pula tersadar, diingatkannya masa-masa itu. Masa-masa dulu iya. Tidak jadi sebut ini tu nangis-nangis saja lagi. Dah lah, elok-elok aja lah kita lagi. In yurida islahan yuwafiqillahu bainahuma. Jika keduanya menghendaki perdamaian, Allah akan memberi taufik kepada kedua. Tapi sebisa mungkin cukup kita berdua dulu. Tapi tak cukup lagi baru. Sebab dia nak bapaknya. Innallaha kana aliman khabira. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha teliti. Teliti Allah Ta'ala. Jadi tidak tiba-tiba langsung pisah saja. Tidak. Ikhwati fillah barakallahu fikum. Ini jelas ini ya. Kemudian kita lanjutkan. Kewajiban terhadap Allah dan terhadap sesama manusia. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsanan wa bidhil qurba wal yatama wal masakin wal jari. Dil qurba wal jari al junubi was sahibi bil jambi wa binis sabili wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Beribadahlah kepada Allah. Jangan sekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Berbuat baik kepada orang tua. Berbuat baik kepada kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin. Dan tetangga yang punya kedekatan. Dan tetangga yang jauh. Dan teman yang sejawat dan orang yang dalam perjalanan dan hamba saya perempuan yang dimiliki. Sesungguhnya Allah tidaklah menyukai orang-orang yang sombong lagi berbangga diri. Ini ayat ini jelas sekali. Ini ayat yang ke-36. Lanjut ayat yang ke-37. Tapi perlu juga hikmahnya apa? Hikmah ayat ini apa? Kok tiba-tiba ada? Ya, pembahasannya sudah beda.
Cuman setelah Allah memerintahkan kedua belah pihak suami istri untuk bergaul dengan pergaulan yang baik, kemudian Allah memerintahkan untuk melakukan perbuatan yang baik. Allah mulai perintah ini dengan perintah mengesahkan Allah, mentauhidkan Allah dengan penuh rasa cinta, ikhlas. Sudah tuh. Jadi kan Allah suruh tadi berbuat baik, ya. In yurida islahi yuwafiqillahu bainahuma. Jadi Allah suruh berbuat baik. Apa kebaikan itu? Ini dia akan jelas. Jadi dimulailah kebaikan itu memang kebaikan kepada Allah dulu. Begitu. Faham dong? Jelas. Di sini ada 10 hak manusia. Ya. Dah lanjut lagi. Ayat yang ke-37. Alladzina yabqaluna wa ya'muruna an-nasa. Orang-orang yang kikir dan menyuruh wa ya'muruna an-nasa bil bukhli, dan menyuruh manusia lain kikir. Wa yaktumuna ma atahumullah, dan mereka menyembunyikan apa yang diberikan Allah kepada mereka min fadli, berupa karunia-Nya. Wa atadna lil kafirina azaban muhina. Kami siapkan untuk orang-orang kafir itu azab yang menghinakan. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Ayat ini menjelaskan kepada kita tinggal satu ayat. Innallaha la yuhibbu, Innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Ini ayat menjelaskan kepada kita siapa orang yang sombong. Lalu Allah Ta'ala sebutkan kepada kita ini dia orang-orang yang sombong. Pertama, kikir, menyuruh orang berbuat kikir, menyembunyikan apa yang Allah telah terangkan kepadanya, atau karunia-karunia Allah. Kami siapkan untuk mereka azab yang menghinakan. Jadi ayat ini jelaslah bagi kita haram hukumnya kekikiran itu. Termasuk menyuruh orang untuk kikir. Dan termasuklah salah satu bentuk kekikiran itu tidak menutupi ilmu, tidak mengeluarkan ilmu. Itulah. Tidak mengeluarkan ilmu dalam menyampaikan ilmu. Itu kikir itu. Kikir. Dan alimnya seseorang itu tampak dengan mengajarkan ilmu. Makanya sifat Rabbani itu Allah mulai apa? Kunu Rabbaniyina bima kuntum tu'allimuna al-kitab wa bima kuntum tadrusun. Jadi kalian orang Rabbani. Apa kriteria orang Rabbani itu? Bima kuntum tu'allimuna al-kitab. Kamu mengajarkan kitab wa bima kuntum tadrusun, dan kamu belajar terus. Baik. Kemudian ayat berikutnya. Walladzina yunfikuna amwalahum ria'an nasi wa la yu'minuna billahi wala bil yaumil akhir. Dan orang-orang yang menafkahkan harta mereka karena riya atau ria'an nas itu ingin mengambil perhatian manusia dan tidak beriman dengan Allah dan hari akhirat. Wa may yakuni syaitanu lahu qarinan fasa'a qarina. Barang siapa yang mengambil syaitan itu sebagai qarinnya, fasa'a qarina, maka syaitan itu adalah teman yang seburuk-buruknya. Lalu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang orang-orang yang menafkahkan hartanya karena riya dan tidak beriman dengan Allah. Ini juga disediakan hartanya untuk nerakanya untuk orang-orang ini. Kan Allah sebutkan dalam ayat itu lil kafirina adzabun muhina. Ini ayat
yang ke-38 ini penjelasan tentang keadaan manusia selain Yahudi dan Nasrani. Siapakah orang Yahudi dan Nasrani itu? Ria'an nas itu siapa? Orang yang memperlihatkan amalannya pada manusia, tapi dia tidak beriman. Munafik. Ini dia ayatnya. Jadi ayat ini adalah penjelasan tentang orang munafik. Dan ayat ini juga berfaedah perbuatan riya itu haram dan celaan bagi orang-orang yang melakukannya. Setan konconya. Qarin itu adalah teman yang selalu bersama tak terpisah. Berarti sahabat dekat dia, sahabat karib dia. Nah, setanlah seburuk-buruk teman. Wa madza 'alaihim law amanu billahi wal yawmil akhir wa anfaqu mimma razaqahumullah wa kana Allahu bihim alima. Dan apakah madza 'alaihim, dan apakah bagi mereka atau atas mereka, atau apakah mereka merasa berat lau amanu billahi, sekiranya mereka beriman dengan Allah dan hari akhirat dan menafkahkan apa yang telah diberikan rizki kepada mereka oleh Allah, wa kana Allahu bihim alima, dan adalah Allah terhadap mereka itu mengetahui. Atau wa madza alaihi, wa madza alaihim, dan apa keberatan bagi mereka, atau apakah memberi mudarat bagi mereka. Wa ma ta'alim, apakah memberi mudarat bagi mereka, atau bisa juga apakah memberi musibah bagi mereka kalau mereka itu beriman. Atau mungkin apa sih ruginya mereka, atau masalahnya bagi mereka kalau mereka beriman. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Ini celaan terhadap orang-orang dekat yang buruk, karena mereka memerintahkan dan menyeru untuk melakukan keburukan. Mereka melarang orang lain untuk menafkahkan hartanya. Dan celaan untuk orang-orang yang tidak beriman. Innallaha la yadhlimu mithqala dzarratin. Sesungguhnya Allah tidaklah menzalimi manusia ini sebesar zarah pun. Wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima. Sesungguhnya Allah tidaklah menganiaya seorang pun walaupun sebesar zarah. Dan jika ada kebaikan sebesar zarah, niscaya akan Allah lipat gandakan dan berikan pahala yang besar. Ini ayat menjelaskan tentang keadilan, kasih sayang, dan keutamaan Allah. Ayat 41. فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. Maka bagaimanakah halnya orang kafir nanti apabila kami mendatangkan seseorang saksi, min kulli ummatin syahida, setiap umat itu ada saksi, waji'na bika, dan kami datangkan kamu, bika ala haula'i syahida, kepada mereka itu sebagai saksi. Bagaimana kondisinya kelak kalau di hari kiamat ketika kami datangkan nabi, tiap-tiap umat itu nabinya sebagai saksi atas amal perbuatan kalian. Dan kami mendatangkan kamu pula sebagai saksi atas umat, atas mereka tuh. Ya. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Faedahnya di ayat ini penjelasan bagaimana huru hara hari kiamat. Huru hara hari kiamat, di mana nanti akan dibalas manusia-manusia yang ingkar kepada Allah.
Dan nanti ya ada perjanjian-perjanjian mereka. Ada syariat-syariat yang disampaikan oleh Nabi yang dulu mereka tidak amalkan. Yauma idzi yawaddu alladzina kafaru. Pada hari itu orang-orang kafir pada hari itu inginlah orang-orang yang kafir. Yauma idzi yawaddu alladzina kafaru wa asawur rasulah, dan orang-orang yang mendurhakai Rasul itu, lau tusawwa bihimul ardu, bumi itu diratakan, wala yaktumunallaha haditha, dan mereka tidak dapat menyembunyikan dari Allah sesuatu kejadian pun. Haditha, satu kejadian pun. Ini ayat bahwa dahsyatnya hari kiamat kelak nanti diratakan, bumi itu diratakan. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai sekalian orang-orang yang beriman. Ini dah paragraf berikutnya. Di terjemahan ini dibuat judul kesucian lahir dan batin. Kesucian lahir dan batin dalam salat. Hai sekalian orang-orang yang beriman, la taqrabus salata wa antum sukara. Jangan kamu dekati salat kamu dalam keadaan mabuk, hatta ta'lamu ma taquluna, sampai betul-betul kamu mengetahui apa yang kamu ucapkan. Wala junuban illa abiri sabilin. Demikian juga orang junub jangan dekati kecuali sekadar berlalu saja. Hatta taghtasilu, hingga kalian mandi. Wa in kuntum marda, jika kalian orang-orang yang sakit, au ala safarin, atau dalam perjalanan, au jaa ahadun minkum minal ghaiti, atau salah seorang dari kalian itu dia buang air, au lamustumun nisaa, atau menyentuh perempuan. Lamastum ini berbeda, ulama berpendapat. Di sini menyentuh atau menjima. Falam tajidu ma'an fatayammamu, lalu kalian tidak mendapati air, maka bertayammamu la sa'idan thayyiba, dengan sering diartikan dengan debu atau tanah yang baik. Famsahu biwujuhikum wa aydikum, usaplah wajahmu dan dua tanganmu. Innallaha kana afuwan ghafura. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Setelah Allah memerintahkan untuk beribadah kepadanya dengan ikhlas, Allah memerintahkan untuk menjalankan salat penuh dengan keikhlasan pula. Dan Allah sebutkan ketentuan-ketentuan tentang salat ini. Ayat ini hukum-hukum fikih yang terkait ketika ada orang yang tidak menjumpai air sementara dia dalam keadaan berhadas. Haramnya orang junub, misalkan di masjid, dibolehkan hanya sekedar lewat. Demikian juga kewajiban mandi janabah ini. Ini tentang hukum-hukum fikihnya. Dan sangat jelas sekali. Tidak butuh uraian yang lebih detail. InsyaAllah. Betul ya? Alam tara ila alladhina utu nasiban minal kitabi yashtaruna ad-dalalah wa yuriduna an tadillus sabil. Apakah kamu tidak melihat kepada orang-orang yang diberikan bagian dari Alkitab, yakni Taurat, di mana mereka yashtaruna ad-dalalah, mereka memilih kesesatan atau membeli kesesatan,
wa yuriduna, dan mereka menginginkan an tadillus sabil, supaya kamu tersesat dari jalan yang benar. Ini hal yang patut diperhatikan oleh mereka orang-orang yang beriman. Tidakkah kalian melihat orang-orang yang diberikan kitab itu? Mereka membeli kesesatan dan mereka menginginkan kalian sesat selalu. Ini ayat tentang makar orang Yahudi terhadap orang yang beriman. Dengan terus menyesatkan orang-orang beriman ini. Dulu, salah seorang pembesar Yahudi di kota Madinah, yang bernama Rifa'ah bin Zaid bin At-Tabuk. Dulu dia jika berbicara kepada Nabi memplesetkan kata-katanya. Seperti dia misalkan, tunjukkan pendengaranmu Muhammad sampai kami memahami. Dia selalu mempeleset-pelesetkan ucapannya. Maka turunlah ayat ini. Apakah kamu tidak melihat orang yang diberikan Alkitab? Mereka membeli kesesatan dan menginginkan tersesatnya jalan. Ya inilah kerja mereka. Menginginkan keburukan saja. Wallahu a'lamu bi'a'daikum. Allah lebih tahu dengan musuh-musuh kamu. Wa kafa billahi waliyya wa kafa billahi nasira. Cukuplah Allah Subhanahu wa taala menjadi penolong, menjadi pelindung dan penolong. Meskipun musuh-musuh berusaha sekuat tenaga untuk menyesatkan, namun Allah tetap menjadi pelindung. Ini akhir ayat. Cukup Allah menjadi pelindung. Pelindung orang-orang yang beriman. Minal ladzina hadu yuharrifuna al-kalima 'an mawadhi'ihi wa yaquluna sami'na wa asayna wasma' ghayra musma'in wa ra'ina layyan bi alsinatihim wa ta'nan fid din walau annahum qalu sami'na wa ata'na wasma' wanzurna lakana khayran lahum wa aqwama walakin la'anahumullahu bi kufrihim fala yu'minuna illa qalila. Kemudian Allah menjelaskan bagaimana mereka menjadi tersesat. Ayat ini Allah menjelaskan bagaimana mereka menjadi tersesat. Sebab mereka mengganti firman Allah. Yaitu orang-orang Yahudi yang mengubah perkataan dari tempatnya. Minal ladzina hadu, orang-orang Yahudi yang merubah kalimat itu dari tempatnya. Merubah firman Allah itu dari tempatnya. Dan mereka mengatakan kami mendengar dan kami pula mengingkar. Wasma' ghairu musma'in. Dengarlah, sedangkan kamu sebenarnya tidak mendengar apa-apa. Wara'ina layyam bi alsinatihim. Dan mereka mengatakan ra'ina, dengan memutarkan lidahnya dan mencela agama ini. Wa ta'an fid din, mencela agama ini. Walau, dan sekiranya annahum, mereka qalu sami'na, berkata kami dengar, dan wa ata'na, kami patuhi. Wasma' wanzurna, dengarlah dan perhatikanlah. Tentu itulah lebih baik. Lakana khairan lahum wa aqwama. Lebih baik dan lebih tepat. Walakin la'anahumullah, tetapi laknat Allah tetap dikufrin terhadap kekufuran mereka. Fala yu'minuna illa qalila. Mereka tidak beriman meskipun sedikit. Ra'ina sam'aka, maksudnya pahamilah dari kami dan pahamkanlah kami. Sebenarnya mereka ingin memutar-mutar lisannya
Yang mereka ingin itu kan itu bukan ucapan ra'ina, tapi ar-ru'una, bodoh sekali. Kemarin juga ada saya sebutkan. Maka nanti sahabat tidak dibolehkan oleh Allah untuk mengatakan ra'ina. Ra'ina itu artinya tengoklah kami. Pahamilah kami atau pahamkanlah kami. Jadi apabila turun ayat pahamkanlah kami atau yang lainnya, akhirnya mereka menyebut ra'ina. Tapi mereka plesetkan ar-ru'una, bodoh sekali. Sesuai dengan bahasa-bahasa yang mereka miliki. Maka ayat ini mengupas tentang keburukan niat orang-orang Yahudi. Buruknya amalan mereka. Barakallahu fikum. Kemudian Allah Ta'ala lanjutkan. Ya ayyuhalladzina utul kitaba aminu bima nazzalna musaddiqan lima ma'akum min qabli an natmisa wujuhan. Hai sekalian orang-orang yang beriman, orang-orang yang diberikan kitab, berimanlah kalian terhadap apa yang telah kami turunkan, yakni Al-Quran, yang membenarkan apa yang ada pada sebelum kami, apa yang ada pada sebelum kalian, apa yang ada bersama kalian sebelum apa yang ada bersama kalian. Sebelum an naqmisa wujuhan fanaruddaha ala adbariha. Allah mengancam di sini. Sebelum kami putarkan ke belakang atau kami kutuk mereka sebagaimana kami telah mengutuk au nal'anahum kama la'anna ashabas sabti. Sebagaimana kami telah mengutuk ashabas sabti. Nanti kita terangkan ashabas sabti ini. Wa kana amrullahi maf'ula. Dan adalah perintah Allah itu, ketetapan Allah itu pasti berlaku. Ikhwati fillah barakallahu fikum. Orang-orang Yahudi itu kan orang-orang ahli kitab. Orang-orang ahli kitab. Jadi Allah suruh kalian beriman. Sebelum kami ancam kalian dengan neraka nanti begitu. Atau sebelum kami mengusap wajah-wajah min qabli an natmisa wujuhan. Menghilangkan wajah hitam di mata, hidung pun rata, mulut dikunci, wajah menjadi tengkuk, tengkuk pun menjadi wajah, wajah berjalan mundur. Siapakah Ashabus Sabti? Ashabus Sabti adalah orang-orang Yahudi yang tidak mengindahkan larangan Allah dan tetap berburu di hari Sabtu. Hari Sabtu itu adalah hari beribadah mereka. Berburu dari Sabtu adalah hari yang haram bagi mereka dahulu. Mereka tidak peduli. Allah kutuk mereka menjadi monyet. Itu dia. Maka pelajaran ayat ini semestinya orang yang memiliki ilmu menjadi lebih dekat kepada Allah. Tetapi mereka terburu-buru untuk termakan hawa nafsu daripada mengikuti petunjuk Allah. Dan ayat ini, kutukan itu dapat ditimpakan di wajah dengan merubah mental, bejat, rusaknya kehidupan. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Apa inti ayat ini? Inti dari ayat ini beriman dengan apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha'. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni orang-orang yang mempersekutukannya. Dan mengampuni dosa selain itu bagi siapa yang Allah Ta'ala kehendaki. Wa man yusyrik billahi, barang siapa yang mempersekutukan Allah faqad iftara, maka sungguh dia telah berbuat itsman azima, dosa yang besar.
Jadi orang yang berbuat syirik itu adalah orang-orang yang berbuat dosa besar. Ini ayat menjelaskan betapa besarnya kesyirikan dan kekafiran. Syirik dosa yang tidak diampuni apabila orang mati tanpa bertobat. Dan pelaku kesyirikan, pekerjaan atau perbuatan selain kesyirikan masih bisa diampuni oleh Allah. Dan kesyirikan adalah sebuah kedustaan. Jelas sekali. Alam tara ilal ladzina yuzakkuna anfusahum. Tidakkah kamu melihat orang-orang yang menganggap dirinya bersih, yuzakkuna anfusakum, mentazkiyah dirinya. Balillahu yuzakki man yasha'u wa la yuzlamuna fatila. Sebenarnya Allah membersihkan siapa yang Ia kehendaki, mentazkiyah siapa yang Ia kehendaki. Dan tidaklah mereka dianiaya sedikit pun. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Ayat ini bermaksud konteks ayat kembali menuju tema ahli kitab. Apakah kalian tidak melihat orang-orang yang menganggap suci dirinya? Ini adalah ungkapan untuk sebuah rasa aneh dan nyeleneh. Karena seharusnya manusia tidak menganggap suci dirinya. Orang Yahudi dan Nasrani berkata, nahnu abna'ullahi wa ahibba'u. Kami adalah anak-anak Allah dan kekasih-kekasih Allah. Ini mereka itu namanya mentazkiyah diri mereka. Atau juga mereka mengatakan wa qalu la yadkhulul jannata illa man kana hudan aw nasara. Tidak akan masuk surga. Sekali-kali tidak akan masuk surga mereka kecuali orang Yahudi dan Nasrani. Atau mereka juga mengatakan lan tamassalan naru illa ayyaman ma'dudat. Kami tidak akan masuk neraka kecuali cuma beberapa hari saja. Tapi Allah lah yang mentazkiyah siapa yang Ia kehendaki. Dan Allah sedikit pun tidak lapar mensucikan orang-orang yang zalim itu. Ya. Ini bantahan untuk mereka. Unzur kaifa yaftaruna 'ala Allahi al-kadhiba wa kafa bihi itsman mubina. Perhatikanlah betapakah mereka mengadakan dusta terhadap Allah. Perhatikanlah bagaimana mereka berbuat kedustaan atas Allah. Dan cukuplah perbuatan itu menjadi dosa yang nyata. Lihatlah wahai Rasul. Itu maksudnya. Bagaimana mereka membuat kebohongan. Cukuplah menjadi dosa bagi mereka. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Alam tara ila alladhina utu nasiban minal kitabi yu'minuna bil jibti wat taghuti wa yaquluna lil ladzina kafaru haula'i ahda minal ladzina amanu sabila. Tengok kerja mereka. Apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang diberikan bagian dari Alkitab itu? Mereka yu'minuna bil jibti, percaya kepada jibt dan at-taghut. Dan mereka mengatakan kepada orang-orang kafir musyrik itu, haula'i ahda. Mereka ini lebih mendapat petunjuk dari orang-orang beriman. Jalan orang-orang yang beriman itu. Apa makna bil jibti? Beriman kepada jibti itu yakni tukang sihir. Atau sihir. Dan ada yang mengatakan makna jibti itu adalah berhala-berhala. Taghut, sudah paham kita. Makna taghut. Nah itulah kerja mereka. Menurut mereka itu yang lebih mendapat petunjuk ahda. Makanya dalam banyak ayat Al-Quran Allah membantah. Afaman yamshi mukibban ala wajhihi ahda an yamshi. Apa bunyi ayatnya? Afaman yamshi mukibban ala wajhihi ahda an yamshi sawiyan ala siratin mustaqim. Apakah sama orang-orang yang berjalan di atas wajahnya dengan orang-orang yang berjalan di atas siratal mustaqim? Tidak sama. Maka ayat ini menunjukkan wajib mengingkari jibt, sihir dan taghut. Ini lagi-lagi menjelaskan kaum Yahudi yang mereka tidak akan pernah puas
dari perbuatan dusta, penyesatan, kecurangan dan lain-lainnya. Ulaika alladzina la'anahumullah. Mereka lah orang-orang yang dilaknat oleh Allah. Wa man yal'anillahu falan tajida lahu nasira. Barang siapa yang dilaknat oleh Allah, kalian tak akan mendapatkan baginya penolong lagi. Tak ada lagi penolong. Kalau Allah dah laknat, sudah kacau dah itu. Am lahum nasibum minal mulki fa idzal la yu'tudan nasa nakira. Atau ada bagi mereka bagian dari kerajaan. Ia punya kekuasaan. Kendati pun ada, mereka tidak akan memberikan sedikit pun kebaikan kepada manusia. Kalaupun ada punya mereka kerajaan, tidak, mereka tidak akan berikan kebaikan kepada manusia. Am yahsudunan nasa, ataukah mereka dengki kepada manusia? Nas di sini bisa bermakna Muhammad. Ataukah mereka dengki kepada Muhammad? Ala ma atahumullahu min fadlih. Lantaran karunia yang Allah berikan kepadanya dari karunia-Nya. Faqad ataina ala Ibrahim al-kitaba wal hikmah wa atainahum mulkan azima. Sungguh kami telah berikan kitab dan hikmah kepada keluarga Ibrahim dan kami telah berikan kepadanya kerajaan yang besar. Ini orang Yahudi ini iri kepada Muhammad dan sahabat-sahabatnya atas apa yang diberikan Allah berupa kenabian itu. Mengapa kalian orang Yahudi ini iri kepada Muhammad? Sedangkan kami berikan kepada keturunan Ibrahim kitab suci yang diturunkan dan wahyu yang kami turunkan kepada mereka dan juga kerajaan yang luas. Nah, itulah maksud ayat ini. Ini ayat menunjukkan tercelanya sifat iri dan hasad. Hasad mereka orang-orang Yahudi. Itu saja yang buat mereka tergelincir itu. Kalau orang-orang Nasara salah ilmu. Faminhum man amana bihi wa minhum man sadda anhu wa kafa bi jahannam sa'ira. Maka di antara mereka ada orang-orang yang beriman kepadanya. Dan di antara mereka itu adalah orang-orang yang sadda, menghalangi manusia dari keimanan kepadanya. Wa kafa bi jahannam sa'ir. Cukuplah neraka jahanam yang menyala-nyala api. Cukup tuh neraka jahanam untuk mereka. Jadi sebagian orang Yahudi beriman terhadap Islam, tetapi kebanyakan mereka tidak beriman. Kebanyakan mereka tidak beriman. Telah berlalu penjelasan kita tentang hal ini. Innal ladzina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim naran kullama nadijat. Sesungguhnya orang-orang yang kafir dengan ayat kami akan masukkan mereka dalam neraka jahanam. Kullama nadijat juluduhum tatkala. Ini ayat mengerikan sekali. Nadijat, hangus kulit-kulit mereka. Baddalnahum juludan ghairaha. La ilaha illallah. Ini ayat luar biasa. Ini saya rasakan ayat yang sungguh sangat luar biasa terkait dengan azab yang Allah Subhanahu wa taala berikan ancaman kepada orang-orang yang kafir kepada Allah. Orang-orang yang ingkar kepada Allah. Kami ganti tatkala hangus, kami ganti dengan kulit yang lain. Ghairah. Selain kulit itu liyadzuqul azab, supaya mereka merasakan azab. Innallaha kana azizan hakima. Sesungguhnya Allah itu Maha perkasa lagi Maha bijaksana. Ini ayat yang ke-56. Saya pernah mendengarkan salah seorang ulama di videonya. Ini ayat. Jadi ada salah seorang ulama, beliau masih hidup. Ya. Beliau tinggal di negeri Yaman. Beliau berdebat dengan salah seorang rektor kafir dari Thailand, seingat saya. Dia mengatakan bahwa yang merasakan azab itu hanya kulit. Maka neraka nanti kalau dibakar kita dah habis, kulit kita dah selesai lah tuh. Lalu Syekh ini membawakan ayat ini. Ayat yang mulia ini, innal ladzina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim
jahannama saufa nuslihin naran kullama nadijat tatkala nadijat juluduhum, hangus kulit mereka, badalnahum juludan ghaira, kami ganti dengan kulit yang lain. Jadi memang kulit ni yang merasakan azab. Sampai ahli dokter itu menyebutkan, coba tengok jarum suntik. Kalau masuk dia dalam tu, tak sasa sakit dalam tu lagi. Kulit tu yang merasakan sakit. Kalau dah sampai di dalam tak lagi. Ternyata betul. Tapi tengok ni Allah. Memang kulit tu yang merasakan sakit. Udah. La ilaha illallah. Jadi kata pakar kesehatan, kulit tu yang merasakan sakit. Berarti kalau dah habis kulit tak ada lagi nanti itu. Ternyata saraf itu di kulit dia. Jazakallah. Demikianlah. Allahu akbar. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Ini ayat ancaman. Kafiran dan kemaksiatan itu menjadi azab di akhirat kelak. Jadi berarti nanti seperti kata saya As-Sa'di, Allah mengekalkan indera perasa di hari akhirat kelak. Untuk apa? Untuk merasakan azab itu. Liyadzuqul azab, untuk merasakan azab. Allah kekalkan indera perasa itu. Ayat yang ke-57. Walladzina amanu wa 'amilus solihati sanudkhiluhum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Sudah Allah jelaskan tentang nikmat tentang azab orang kafir, Allah jelaskan pula nikmat untuk orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Kami akan masukkan mereka dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, tahtihal anhar khalidina fiha abada. Kekal mereka di dalamnya. Lahum fiha azwajum mutahhar. Ada istri yang senantiasa suci, tak ada datang bulan dia. Wa nudkhiluhum zillan dhalila. Dan kami akan masukkan mereka dalam tempat naungan yang nyaman. Allahu akbar. Makanya tadi sudah saya katakan bahwa ini surah An-Nisa ada 2 bagian. Satu tentang hukum kemasyarakatan. Jadi ayat 1 sampai ayat yang ke-57. Dan akhir ayat-ayat ini nanti, kedua bagian-bagiannya ini nanti itu diakhiri oleh Allah tentang azab neraka dan tentang kenikmatan surga. Allah Akbar. Ini Allah ingin memberikan pelajaran besar kepada kita. Allah. Nanti akan disebutkan itu. Fa'amal ladzina amanu billahi wa'tasimu bi fasayudkhiluhum fi rahmatin minhu wa fadlin. Dan seterusnya. Sebelumnya sebutkan tentang azab neraka nanti. Inilah keserasian 2 bagian dari surah yang mulia ini. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Nanti pada asar kita lanjutkan. Istirahat dulu. Ada waktu istirahat 1,5 jam. Istirahat elok-elok. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.